Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman pembelajar semuanya, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pada sesi ini kita akan lanjut menyampaikan materi tentang CRM atau kita sebut dengan Customer Relationship Management. Setelah pada sesi sebelumnya kita sudah menyampaikan dan telah mendiskusikan di kelas juga terkait dengan konsep-konsep utama dari CRM, termasuk di dalamnya adalah tujuan akhir dari CRM ya, diantaranya adalah membangun database pelanggan yang loyal itu seperti apa. Dan juga kemarin sudah kita bahas, sudah kita sampaikan tentang tahapan-tahapan customer itu mulai dari aware sampai ke bagaimana konsumen itu akhirnya bisa memiliki tingkat loyalitas yang premium ya, karena kemarin udah kita bahas ada tingkatan-tingkatan loyalitas seperti apa atau tipe-tipe loyalitas. Nah, sekarang di sesi ini kita akan membahas tentang model dari CRM ya, atau kita sebut dengan model Customer Relationship Management, di mana model ini bisa digunakan sebagai dasar, model ini bisa digunakan sebagai acuan ketika kita ingin ngebangun, ketika kita ingin meng-create satu strategi agar customer loyalty ini benar-benar bisa tercipta, agar customer loyalty ini bisa benar-benar terwujud. Nah, pada sesi ini saya akan kenalkan dua model ya. Saya ulangi, di sesi ini saya akan kenalkan dua model dari Customer Relationship Management, di mana model yang pertama itu sering disebut dengan model IDIC ya. Saya ulangi, model yang pertama sering disebut dengan model IDIC. Apa itu IDIC ya? I yang pertama adalah identity. Kemudian D-nya adalah diferensiasi. Kemudian I yang kedua ya, itu adalah interact dan customize. Berarti yang disebut dengan model IDIC itu apabila kita nanti melakukan tahapan mulai dari yang pertama adalah identify, bagaimana kita melakukan identifikasi dari karakteristik konsumen kita itu seperti apa, kemudian kita melihat dari diferensiasinya, perbedaannya seperti apa, dan bagaimana kita bisa berinteraksi dan sampai akhirnya kita bisa memberikan yang terbaik untuk konsumen kita, untuk pelanggan kita melalui customize. Nah, apa aja sih yang bisa kita bahas, apa aja sih yang bisa kita sampaikan mulai dari IDIC itu, di antaranya seperti ini ya. Ini metriknya ya, ini metriknya customer dibagi menjadi dua bagian kan. Yang pertama di operasional CRM, karena ingat CRM itu kan ada kayak gini, ada tipe CRM kan. Yang pertama ada tipe strategik, kemudian ada tipe operasional, dan yang ketiga adalah ada tipe analytical. Tipe yang pertama adalah tipe strategik ya, dimana tipe strategik ini dengan memiliki karakteristik yang dominan. Kemudian kalau operasional ya kan, ini fokusnya pada otomasi dalam proses menghadapi pelanggan atau otomasi ketika kita melakukan interaksi kepada pelanggan. Di antaranya bagaimana kalau kita melakukan strategi sale, bagaimana kita menjual, kemudian bagaimana kita memasarkan produk, bagaimana kita mendistribusikan produk, sampai bagaimana kita memberikan servis, bagaimana kita memberikan layanan kepada pelanggan. Ingat ya, karena servis yang harus bisa kita siapkan ya, tidak hanya servis pada saat konsumen itu melakukan pembelian ya, tetapi ada servis pasca pembelian. Jadi servis itu bisa aja servis pra pembelian, kemudian servis pada saat dia melakukan pembelian ketika dia action, dan bagaimana servis pasca pembelian. Karena setiap konsumen udah kita sampaikan di mata kuliah yang lainnya, itu pasti akan melakukan evaluasi pasca pembelian. Hasil evaluasi dari konsumen itu nanti menjadi acuan kita untuk mengatur dan meng-create satu strategi. Dan tipe yang ketiga adalah analytical, di mana tipe CRM yang ketiga ini, tipe CRM analytical ini dengan karakteristik dominannya yaitu organisasi mentransformasi. Jadi mentransformasi data yang pernah dimiliki. Ingat konsep awal CRM, bagaimana kan kita
melakukan pencarian data, kemudian kita bisa membuat profil dari pelanggan itu. Jadi dari data yang bisa direkam kemarin, data yang bisa kita peroleh kemarin, ya kan? Bagaimana kita bisa mentransformasi ya data terkait dengan pelanggan, ya nanti diantaranya mulai dari identity kan di modelnya ICID ini kan, sampai akhirnya kita bisa mengambil satu tindakan, maka disebut dengan tipe CRM yang analytical. Saya ulangi, dengan karakteristik dominannya di mana organisasi akan mampu mentransformasi data terkait dengan customer, data terkait dengan pelanggan kepada tindakan yang berwawasan, baik untuk tujuan strategik ataupun untuk tujuan taktik. Jadi ini 3 tipe CRM dulu. Nah, dari 3 tipe CRM ini coba akan kita masukkan ke model yang pertama tadi atau model IDIC kan. Jadi di model IDIC itu kan udah kita sampaikan tadi nih, ada 4 kan. Ada identify, kemudian ada diferensiasi, kemudian ada interact dan ada customize. Dimana kalau kita hubungkan dari 3 tipe CRM itu kan, untuk operasional CRM ya, kita bisa melakukan di identifikasi, identify dan di interact. Sementara untuk analytical CRM ya, kita bisa lakukan strateginya adalah di diferensiasi dan di customize. Ini kalau kita lihat dari modelnya kayak gini. Nah, terus sekarang kita coba bahas satu persatu ya. Mulai yang pertama di model IDIC ini, identify. Apa sih identify itu? Jadi identify ini merupakan langkah awal, langkah yang pertama kali dilakukan oleh satu organisasi, langkah yang pertama kali dilakukan oleh corporate itu untuk melakukan identifikasi terhadap pelanggan secara menyeluruh. Ya, berarti kita mesti punya database pelanggan, kita mesti punya data pelanggan secara menyeluruh, diantaranya namanya menyeluruh itu kan mulai dari nama pelanggannya siapa, kemudian alamat di mana, nomor HP-nya berapa, kemudian dia pakai media sosial apa, akunnya apa, ya kan, sampai kita harus mempunyai data tentang riwayat pembelian. Ya, karena kalau datanya itu hanya sekedar identitas tok ya kayaknya belum cukup. Ya kan? Karena kalau kita cuma hanya punya identitas, kita nggak ngerti sebetulnya apakah konsumen kita ini melakukan pembelian untuk yang kedua, ketiga, atau keempat dan seterusnya. Atau ternyata emang ini hanya beli sekali tok, setelah itu nggak kembali lagi kepada kita. Maka yang dimaksud dengan secara menyeluruh itu mulai dari identitas sampai ke riwayat pembeliannya. Dia beli produk X, dia beli produk A itu dalam 1 minggu berapa kuantiti misalkan. Kemudian setiap pembelian itu dia mengalokasikan anggaran berapa misalkan. Nah, dari data yang secara menyeluruh itu nanti kita akan bisa menentukan strategi-strategi yang lainnya. Ya kan? Ini yang pertama ya. Jadi kita mesti melakukan identify. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi. Ya, different berarti ini merupakan langkah kedua. Nah, dalam menyusun manajemen hubungan, dalam mengatur relationship kita dengan pelanggan itu, kita akan mengelompokkan, mengkotak-kotakkan ya, atau bisa membedakan. Oh, ini kita pisahkan. Oh, ini kelompok pelanggan apa? Ini kelompok pelanggan apa? Ini kelompok pelanggan apa? Sebetulnya pembagian kelompok dari pelanggan itu kan sudah bisa dipetakan ketika di awal ya, ketika kita menentukan customer segmentasi kita, karena menentukan customer segmentasi juga ada dasarnya. Dasarnya berdasarkan geografis kah, demografis kah, psikografis kah, atau dasar yang lainnya. Nah, di sini sama, berarti kita akan mengelompokkan dari database pelanggan yang sudah mampu kita identifikasi di yang pertama, identify itu kan kita kelompokkan sesuai dengan kebutuhan organisasi itu apa ya, sesuai dengan kebutuhan dari korporasi itu apa. Ini yang diferensiasi kan. Kemudian yang ketiga adalah interact, berarti ada interaksi. Selanjutnya organisasi melakukan interaksi dengan pelanggan. Jadi ada interaksi, ada komunikasi dengan pelanggan. Misalnya pelanggan potensial ditingkatkan menjadi pelanggan yang setia atau customer loyalty. Nah, ingat teman-teman, kita juga sudah pernah belajar tentang modelnya Griffin ya, bagaimana Jill Griffin itu
membuat satu model ya, di mana model itu menjelaskan tentang status dari calon konsumen sampai dengan bagaimana konsumen itu bersedia sebagai penganjur. Ya, mulai dari yang pertama adalah tahapan suspek, kemudian prospek, kemudian pembeli pertama, kemudian pembeli berulang sampai ke penganjur, ya kan? Bagaimana kita bisa melakukan komunikasi, maka kita bisa komunikasi, interaksi, ya kan? Interaksi kepada pelanggan kita, dan tujuannya adalah bagaimana meningkatkan status dari konsumen itu, ya kan, agar bisa meningkat statusnya. Maka sini tulisannya misalnya pelanggan potensial ditingkatkan menjadi pelanggan yang setia. Dari consumer menjadi customer. Dari customer setelah beli itu bagaimana dia bersedia untuk sebagai penganjur ini. Melalui penghargaan atau dijadikan sebagai member ya, sebagai member. Ini bagaimana kita berinteraksi. Kemudian ID, IC ya, sekarang customize. Nah, di customize ini berarti kita akan melakukan pendekatan dan komunikasi secara personal. Karena kita udah punya datanya, nggak mungkin kita lagi gunakan kampanye-kampanye pemasaran. Nggak mungkin kita akan membombardir informasi itu ke semua orang. Padahal kita udah punya datanya. Kita udah ngerti petanya kayak apa. Di difference tadi kan, kita bisa melihat, oh ini termasuk kelompok apa, oh ini termasuk golongan apa, ini termasuk kota apa, ini termasuk bagian yang mana misalkan. Sehingga kita bisa ngerti betul kan. Maka dengan customize ini kita bisa melakukan komunikasi secara lebih personal, karena membangun komunikasi personal itu lebih kena secara emosional. Kalau kita sudah bisa melakukan komunikasi personal dan bahkan bisa membangun komunikasi secara emosional, itu akan mempengaruhi motivasi seseorang itu akan melakukan pembelian terhadap produk X, produk Y, atau produk yang lainnya. Misalkan pemberian ucapan pada saat ada pelanggan kita itu yang ulang tahun. Misalnya kita kasih ucapan selamat ulang tahun, kita kasih hadiah, kita kasih penawaran khusus secara pribadi. Misalkan bagi Anda yang sekarang ulang tahun, bagi siapa namanya, sebut namanya, karena hari Anda ulang tahun, kami dari perusahaan ini memberikan bonus, memberikan hadiah, memberikan penghargaan, apa misalkan kan. Nah, sehingga di situ benar-benar ada ikatan emosional, ya, ada kedekatan emosional antara konsumen itu dengan produsen. Ini model yang pertama yang bisa kita pakai. Itu teman-teman model yang pertama ya. Setelah ini nanti kita akan lanjut kembali di model yang kedua, di mana model yang kedua kita akan kenalkan yang disebut dengan model value change ya. Nanti kita akan bahas bagaimana model ini kita ikuti pada materi yang berikutnya.